Episode 8 King the Land dimulai dengan Won mengunjungi Pangeran Samir saat dia bersiap-siap dengan jubah hitam yang ditujukan untuk pengantin pria kerajaan. Dia menipunya dengan mengatakan pria paling terhormat memakai pakaian putih dan memilih pakaian pelayan. Tentu saja, Samir mengambilnya tapi menyadari dia telah ditipu saat dia sampai di upacara dan melihat Won dengan jubah kerajaan hitam yang sama. Marah, dia mengejar Won. Lalu setelah adegan upacara selesai, Sarang bertanya pada Won mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Sarang pikir Won cemburu dan Won bilang tidak karena dia hanya tidak suka melihatnya bersama Samir. Sarang menunjukkan bahwa itu adalah kecemburuan tetapi mereka bertengkar dan dia memutuskan untuk bermain bersama. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tidak akan dipusingkan lagi karena dia ingin bekerja keras. Sarang mencoba bercanda bahwa dia pasti bermaksud berolahraga tetapi Won mengatakan itu karena dia membutuhkan kekuatan untuk melindungi. Won terus menatapnya bahkan setelah mereka diam dan Sarang bertanya mengapa. Dia mengatakan karena cinta dan kemudian menutupinya dengan mengatakan karena dia mencintai segalanya termasuk cuaca. Samir menyela mereka dan marah pada Won. Dia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Won yang marah saat pengawal besar dan kekar membawanya pergi. Pangeran kembali menggoda Sarang dan bahkan menawarkan untuk memberinya hotel jika pekerjaannya berat. Sarang bilang dia tidak tertarik dengan administrasi bisnis tapi melayani karena itu adalah pekerjaan khusus di mana dia merasa senang jika dia bisa membuat orang lain bahagia. Pangeran tergerak hatinya dan dia memutuskan untuk mengadakan pesta. Kembali ke hotel. Won memanjakan Sarang saat dia memberikan sandal, kamar suite, dan layanan kamar gratis karena dia sudah bekerja keras. Won menyebutnya tunjangan untuk karyawan. Yang kita tahu itu hanyalah kebohongan Won, dan mengucapkan selamat malam padanya. Sarang, bagaimanapun, mengejarnya dan Won berhenti. Won bingung. Adegan berlari memperlihatkan mereka di sebuah toko serba ada di Sungai Han dan Won bertanya-tanya mengapa dia menolak layanan kamar gratis hanya untuk mie instan. Sarang memberitahu dia rahasia ngemil tentang cara makan mie, pangsit, dan bir untuk pengalaman yang sempurna dan Won kagum. Di rumah Dael, suaminya akhirnya pulang tapi dia terlalu sibuk dengan ponselnya untuk memperhatikan putrinya, Corong. Dia menolak untuk makan di luar atau membuang sampah dengan berpura-pura tidur. Begitu Dael keluar, dia menyalakan TV. Corong mempermalukannya karena membuat Dael melakukan segalanya dan meski dia terkejut, dia tidak keberatan. Sementara itu, Dael harus berbagi tumpangan dengan seorang wanita berpakaian bagus dan dia merasa tidak percaya diri dengan pakaian dan kantong sampahnya yang bernoda. Keesokan harinya, Sarang yang lelah dibangunkan oleh Won yang mengetuk pintunya beberapa kali untuk memeriksanya. Setelah Sarang mengungkapkan shiftnya dimulai pada sore hari. Namun, saat Sarang menyuruhnya pergi, dia melihat Sumi menuju ke kamarnya. Dia panik dan Won menyuruhnya bersembunyi. Won memberantakan penampilannya dan berpura-pura baru saja bangun saat Sumi mengetuk pintu. Ternyata tidak ada tunjangan karyawan khusus karena Won baru saja memesan kamar atas namanya. Sumi mencoba membuatnya tetap nyaman tapi Won dengan singkat menolaknya. Sarang lega tapi ingin pergi kalau dia tertangkap. Won mencoba menghentikannya tapi saat dia menolak dia menggendongnya. Dia terkejut dan menutupi mulutnya saat Won meletakkannya di tempat tidur dan pergi. Akhirnya saatnya pesta. Lebih seperti makan malam yang intim saat Samir mendandani Sarang dengan gaun dan Won dengan seragam pelayan menyajikan makanan untuk mereka. Samir melamarnya dengan cincin berlian besar dan dia melihatnya dengan penuh kerinduan. Tentu saja, Won marah dan mengambilnya karena dia tidak suka dan ingin menghentikan semuanya. Tapi Sarang mengembalikan cincin itu ke Samir dan dengan lembut menolaknya saat dia berterima kasih padanya atas perasaannya. Dia meminta Won yang kesal untuk bergabung dengan mereka juga dan ketiganya akhirnya menikmati makan malam. Samir berangkat keesokan harinya dengan rayuannya yang biasa diarahkan ke Sarang. Dia juga menggoda Won sebelum memeluknya dan memanggilnya temannya. Won bertindak kesal tapi dia juga tersenyum. Saat rombongan bubar,
Won bertanya pada Sarang apakah dia benar-benar mempertimbangkan lamaran tersebut. Sarang menyeringai menggoda dan mengatakan itu adalah rahasia. Adapun regu King Air, Pyonghua melukai dirinya sendiri saat dia mencoba menjual dan mengirimkan pembelian dalam penerbangan saat penerbangan mendarat. Rowoon harus membantunya pulang karena punggungnya terkilir. Sarang memiliki kilatan nakal di matanya saat sambil mengamati Rowoon dan Pyonghua. Tapi cedera itu tidak cukup untuk menghalanginya karena dia harus menjadi seorang purser untuk bertahan hidup. Saat Su Hyun mengisyaratkan cara ilegal untuk meningkatkan penjualan, Pyonghua membuat rencana. Dia, Daol, dan Sarang pergi ke sauna umum dan mulai menjual barang-barang dalam penerbangan kepada wanita yang tidak menaruh curiga. Di Kingdeland, Sang Sik melaporkan bahwa tidak ada yang dapat ditemukan tentang Han Miso. Dia menyarankan bahwa file tersebut hilang karena dia pasti bukan siapa-siapa. Won mengenang Huaran yang mengejeknya bahwa dia akan menjadi seperti ibunya, dan dilupakan oleh dunia. Dia dengan marah menyatakan bahwa tidak ada yang bukan siapa-siapa. Dia memutuskan untuk melawan dan memberitahu ayahnya bahwa dia akan mengatur acara peringatan 100 tahun yang akan diadakan di Huaran. Dia memperingatkannya dan Won mengatakan dialah yang memaksanya untuk melawan saat dia bertindak terlalu jauh dan membahayakan karyawan. Won kemudian mengalami mimpi buruk saat Samir menghentikannya pergi ke sarang saat dia tertawa. Won bertekad untuk berbicara dengannya dan Sarang memanggilnya ke sauna. Dalam pakaian longwear biasa, dia terlihat bingung tapi jatuh cinta dengan telur yang disajikan di sana. Dia tercemplung dalam kejahatan ketiganya saat Pyonghua dan Daol memutuskan untuk menggunakan dia sebagai wingman. Ini sukses tetapi Sarang terkejut ketika dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang tidak tahu bahwa menjual barang-barang dalam penerbangan di luar penerbangan itu ilegal. Won bersimpati karena perusahaanlah yang memaksa Pyonghua sejauh itu. Selanjutnya Daol dan Pyonghua menginterogasinya dengan berpura-pura bermain video game. Mereka berpura-pura akan memilih Samir karena dia mengundang mereka ke Dubai. Won marah dan secara tidak langsung bilang bahwa dia memang menyukai Sarang. Mereka menyuruhnya untuk memberitahunya dan dia termenung. Won mengundang Sarang untuk makan malam dan memasak setiap hidangan. Sarang terkejut karena dia bahkan tidak bisa memotong bawang beberapa waktu lalu dan Won mengatakan bahwa dia pandai dalam segala hal. Setelah mengambil kursus khusus, hidangannya sebenarnya cukup enak. Sarang bertanya-tanya dalam rangka apa dia menjamunya. Dan Won mengatakan itu untuk berterima kasih karena Sarang telah bekerja keras melayani Samir kemarin. Dia juga memiliki hal lain untuk dikatakan tetapi menyimpannya untuk setelah makan malam. Namun, terjadi insiden kecil saat gerakan spesial Won memasak steak dan muncul api besar mengejutkan Sarang. Dia menjatuhkan gelasnya ke lantai karena terkejut dan alat pendeteksi api menyemburkan air dan membuat semua lampu menjadi padam. Dia segera mengangkatnya ke atas meja dan bertanya apakah dia terluka. Mereka menertawakan kekacauan itu tetapi tiba-tiba bertatapan. Mereka mendekat dan Won meminta izin untuk mencium bibirnya. Sarang mengangkat kepalanya sebagai tanggapan kalau dia mengizinkannya dan mereka mulai bermesraan. Berciuman dengan sangat panas dan membuat siapapun yang melihatnya akan menyebut istighfar.